Pernahkah kalian lihat ada orang yang tahu aturan tapi masih melanggarnya? Seperti video berikut ini. Kemudian ada juga video salah seorang pemuda yang ugal-ugalan di jalan dan tidak mematuhi aturan lalu lintas. Dan inilah akibatnya ya. Makanya jangan ugal-ugalan bawa motor dong. Nah, dari dua video yang tadi timbul pertanyaan, apa yang terjadi kalau dalam hidup ini tidak ada aturan? Kira-kira bagaimana ya pandangan Islam terhadap ketaatan? Yuk agar kita semakin paham, kita simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, dalam video pembelajaran ini kita akan belajar memaknai ketaatan secara benar menurut Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yuk kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kakak harap setelah menyimak video pembelajaran ini, adik-adik bisa membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dengan baik, menganalisis maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada awal video ini ada sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi kalau dalam hidup ini tidak ada aturan? Tentunya adik-adikku, ketika kita tidak memiliki aturan, kita juga tidak akan memiliki tujuan hidup. Hidup kita akan berantakan dan tidak tentu arah. Bisa kalian lihat di sekitar kalian, mungkin masih banyak diantaranya orang-orang yang tidak patuh terhadap aturan, terutama dalam aturan agama. Dan tentunya itu akan memiliki akibat. Contohnya seperti halnya dalam sholat. Sholat termasuk kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan kalian boleh lihat di sekitar kalian, masih banyak orang yang belum menunaikan sholatnya meskipun dia tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Yuk kita baca terlebih dahulu Quran Surat An-Nisa ayat 59 beserta terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Alhamdulillah, setelah kita membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, kita pun harus bisa menganalisis tajwid yang ada di dalam ayat tersebut. Setelah itu, yuk kita simak penguatan materi memaknai ketaatan secara benar menurut Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59. Memuat riwayat dari Imam Bukhari, turunnya ayat ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Huzafai bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah ini menjadi sebab turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59 karena adanya batasan taat kepada perintah pimpinan dan menolak perintah pimpinan untuk terjun ke dalam api. Saat itu, mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berselisih pendapat, hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Yang kedua, isi dan kandungan ayat. 1. Taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan isi Al-Quran dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat. Yang kedua, menaati tuntunan Rasulullah SAW. Menaati perintah Rasul merupakan pengejauhan tahan dari perintah Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah yang ditugaskan untuk menjelaskan isi kitab tersebut. 3. Mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan 4. Jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, dikembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian, sikap dan perilaku apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita memaknai ayat tersebut. 1. Berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan ulil amri. 2. Meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangannya pasti mengandung madarat atau bahaya bagi manusia. 3. Berusaha melaksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangannya. 4. Berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah baik dalam hal ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Dan 5. Mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Selain itu, dalam memaknai ketaatan, ada juga sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku yang muslim, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku. Perlu kalian ingat, taat menurut bahasa atau secara etimologis artinya ta'ah, artinya tunduk melakukan perintah. Ketaatan mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Mengikuti perintah dengan terpaksa atau melaksanakan yang tidak diperintahkan tidak dapat disebut taat. Kemudian ada batasan dalam taat. Yang pertama, taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, ketaatan itu hanya di dalam kebajikan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Dalam keadaan seperti ini, rakyat tetap harus taat kepadanya, selagi perintahnya secara nyata tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan rakyat dan sikap pribadi pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Nah, setelah kita belajar memaknai ketaatan, ada sebuah studi kasus. Saat pilkada atau pemilu, Anda tentu memiliki pilihan yang banyak mengenai siapa calon yang akan dipilih. Misalnya, ketika yang menang adalah si A, yang tentunya memiliki sisi positif dan negatif sebagai manusia. Namun, setelah memerintah beberapa tahun, ternyata banyak kebijakan atau aturan yang dibuat
tidak Anda sukai? Bagaimana sebaiknya sikap Anda? Silahkan kalian jawab ya. Setelah itu ada soal evaluasi yang harus adik-adik kerjakan. Silahkan kalian kerjakan ya. Alhamdulillah, setelah kita belajar materi memaknai ketaatan menurut Quran surat An-Nisa ayat 59, kakak harap kita bisa mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat agar kita bisa belajar kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.